Hmm. Apa yang harus dilakukan? Jadi visinya Bu Santi belum bisa masuk. Putuskan pakai paling dulu, Dik, sampai lanu karena waktunya kapan ya? Baru jam 12, Dik. Tidak. Itu visi langsung bersama kalimat kata prakarsanya di. Iya, maksudnya kalau didapat itu kalau nomor 1 bisa langsung masuk nomor 2 tuh gampang. Iya. Yang pertama menyampaikan satu visi Ji. Memilih satu visi yang langsung saja buat satu kalimat prakarsa perubahan berdasarkan visi yang diambil. Kemudian buat tabel kanvas. Apa tadi? Mewujudkan prakarsanya, mewujudkan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Pakai mewujudkan peserta didik yang mampu berpikir kritis dan kreatif. Apakah tadi? Ada mungkin ini P1-nya Ibu Santiana. Nggak bisa tembus. Nggak bisa, Pi. Kalau di apa namanya? Kalau di visinya orang biasa kan masalah yang banyak angkat orang masalah literasi. Kalau dikasih masuk di Bagja, jadi redaksinya bagaimana kita dapat meningkatkan literasi siswa di sekolah? Bagaimana kita dapat meningkatkan literasi siswa? Jadi kita ganti itu literasi. Bagaimana kita meningkatkan apa di situ? tetap pakai kalimat prakarsa mewujudkan, Pak. Kata mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan literasi yang baik. Kalau visi menggunakan kata-kata, tunggu dulu. Halo Bu. Halo Bu Ulfa. Mana Bu Santi? Mana Bu Santi? Hilang nih. Dari tadi kasihan itu mau masuk tapi belum bisa. Ngaruh aja jaringan ini. Menggunakan kata iya, siapa tahu ya bisa. Menggunakan kata menanamkan atau mengembangkan. Pilih Maki. Menanamkan sikap kritis mungkin. Mengembangkan sikap kritis. Mengembangkan bagus ya Pak. Iya. Kalau literasi. Mengembangkan. Berarti mengembangkan kemampuan literasi. Masuk nih. Ya ini. Lah ini nama. Jangan-jangan dia pakai akun belajar bukan akun biasa. Sudah Mi. Ya sudah. Bukan juga. Saja enggak tahu. Mengembangkan. Iya, lanjut nih Budi, Ibu Santi. Iya. Banyak nama mata Ibu Kasmina. Iya, ku ganti karena berapa kali ini cari-cari ke email. Bukan terus email yang bisa ku pakai. Jadi emailnya Mami ini yang ada di laptop ku kasih masuk. Mengembangkan sikap kritis. Ya.
Apa tadi Visita? Putuskan Maki dulu. Nggak bisa ini dibuat-buat. Iya. Apa tadi Visita? Mengembangkan kita mau ambil. Mengembangkan itu tadi, menanamkan atau mengembangkan. Pilih Maki kata-kata itu, karena itu jika yang masuk di kritis itu dua. Kalau berkaitan sikap mungkin Oh, menanamkan. artinya, Tapi kalau kita bukan ambil Jika. literasi, Nggak jadi. mengembangkan. Mengembangkan. Tadi kan bilang literasi. Enggak Jika? Enggak, Iya. maksudku Kalau ada itu sikap, literasi. Maksudku tuh itu literasi banyak angkat orang, tapi kali ini jangan Miki angkat literasi. Jadi itu jika kita karena mau ambil sikap yang berpikir kritis dan kreatif. Iya, dan bukan karena masuk juga. kalau kita ambil yang apa namanya, yang literasi, itu semami kapan visinya sekolah sekarang. Iya. Halo, betul betul. Jadi saya di sekolah aku kurangnya masih kewujudan yang literasi, masih kurang ya literasi itu di sekolah. Iya, sama, Bu. Iya, guru lagi malah. Kalau banyak mungkin yang dipakai sekarang tuh gotong royong. Gotong royong, mandiri, Jadi itu beriman dan bertakwa. Jadi kita tuh bagusnya kreatif, inovatif, bikin yang beda. kolaboratif. Ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Kreatif inovatif lah. Jadi itu tadi mengembangkan Ini peserta bocoran di didik. sini. Iya, iya. Maksudku tadi itu Mengembangkan literasi peserta contoh, Ji. didik. Ya, Maksudku tadi itu literasi contoh, Ji. Maksudnya contoh yang kata-katanya tuh. Makanya kita ambil Yang nih yang jarang diambil orang, Dek. ya, kita cari ya, kita pakai yang jarang diambil orang. Bagaimana kita tapi maksudnya yang kedepannya prakarsa yang kedepannya perubahannya apa dulu? Itu kita mau ambil kayak itu jika yang berpikir kritis ya itu. atau mungkin yang lain? Pilih Maki, bagaimana kah yang enteng dirasa. Iya takut enggak. Takutnya terlalu tinggi nanti enggak juga. Kalau berpikir kritis, seperti tadi nah bilang Bapak, dia bisa terukur atau masuk akal, Ji, rasional, Ji, untuk dilaksanakan. Kalau berpikir kritis berarti tidak semuakah bisa usia peserta didik, mungkin di kelas 1, 2. Kelas rendah mungkin agak susah Iya. kalau ditanamkan di kelas rendah. Atau mau pakai itu mau lebih mudah yang literasi tadi. Meningkatkan literasi siswa di sekolah melalui apa? Pembiasaan apa? Ya itu kata-kata belakang. Pembiasaan membaca sekian menit dalam sehari. Iya kan kalau yang umum memulai pembelajaran. Ya kan yang umum dipakai itu tuh 15 menit sebelum pelajaran. Itu bapaknya mungkin. Maksudnya jadi standar nih itu. Oke, yang ada kebaruan apa? Iya. Meningkat. Standar juga kalau dengan cara meningkatkannya itu membuat pojok baca di dalam kelas, standar juga.
Ibu Santi, siapa tahu ada masukan tak Bu Santi? Suara tak, suara tak. Ya, kalau saya kayak begini, kan susah memang tuh menjabarkan kalau semua kita merangkum. Tapi tadi kalau sesuai dengan tadi materinya Bapak, buat dulu satu masing-masing visi kita gabung. Jadi bisa kita ambil. Kalau begini cara tak satu yang berpikir masing-masing susah. Tapi kalau satu-satu semua dulu punya misi, maka misi itu nanti akan digabung sehingga lebih mudah ini bisa kata-katanya ini yang bisa diambil. Contoh kayak saya tadi sambil Bapak bicara sambil buka-buka misi-misi dengan gabung ada begini, mewujudkan generasi Indonesia yang mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dalam pendidikan, dalam peradaban dunia yang berbudaya. Contoh yang berbudaya. Jadi kalau yang berbudaya, contoh Maki itu yang kayak kemarin kita ambil bagaimana budaya di sekolah seperti itu. Kalau kita gabung begitu visita bisa kita dapat, tapi kalau satu jam membuat kayak begini ini bagus susah Kak. Kita satu visi, kemudian kita ini yang kita ambil, yang mana yang bagus satu itu yang kita jadikan seperti itu. Iya, begitu tadi, Bu. Iya, begitu tadi Bu Santi sudah dibahas sama Pak JJ, cuman dia bilang takutnya waktu ini kan waktunya terbatas. Iya. Jadi mungkin itu alangkah baiknya sambil sharing Miki ini ada masukan kah, ada yang mau dikurangi, ada yang mau ditambah kah? Coba Ben Kak, apa itu karena tidak terlambat Kak. Iya. Baca. Itu ada Pak Jas dari mengembangkan sekolah dalam IMTAK dan IPTEK. Apa tadi? Mengembangkan, Dik. Iya, bagus juga ini Kak, mengembangkan sekolah yang unggul dalam IMTEK dan IMTEK. Kalau yang dalam bentuk IPTEK, maksudnya yang anak-anak diajar apa itu? Teknologi. Iya, IPTEK itu kan maksudnya harus sekarang melek teknologi toh. Iya, teknologi. Contoh dasar itu aksi nyata nanti bagaimana kita latih itu siswa sedikit-sedikit di lab, bagaimana kita praktekkan itu Canva, bagaimana kita persiapkan siswa yang kelas 4 untuk AMBK. Jadi kan itu semua itu di IPTEK-nya. Kalau di IMTAK itu kayaknya dari dulu itu aja. Iya. Dan memang perlu gitu kalau IMTAK ya sebenarnya. Dasar tuh. Biasanya kalau di misi paling atas itu. Iya. Jadi tapi dari kita Ji mau pakai kata mengembangkan atau mewujudkan? Mewujudkan bagus Kak. Mewujudkan. Iya. Oke. Mau kita tambahi belakangnya? Ya begitu macamnya banyak-banyak. Ya, kalau visi perasaan pendek di misi. Iya. Mewujudkan. Kalau mau kita tambah kasih jam singkat supaya itu IMTAK dan IPTEK nak kasih panjang supaya panjang. Ya ini iya bagus ini anunya Pak visinya karena mencakup iman dan bertakwa. Dua-dua tuh. Iya. Iya. Dengan zaman. Iya. Tinggal penerapannya nanti di situ di IPTEK-nya ya kolaboratif Maki sesama. Berkontribusi. Anunya lagi, prakarsanya lagi nih. Tapi kalau di prakarsanya nggak bisa kita pakai itu mewujudkan. Iya.
ini saja yang diambil. Iya, mewujudkan sekolah yang unggul nih dalam IMTAK dan IPTEK. Kalimat prakarsa. Mewujudkan. Tidak bisa Kak kalau misalnya Visita itu mewujudkan, nanti di prakarsanya pengembangan, kayak gitu toh. Pakai kata-kata pengembangan. Atau mengembangkan, bagaimana kata-katanya kalau prakarsa itu? Kasih tahu ke prakarsa itu, kalau seperti contohnya Bapak itu tadi, prakarsa itu bahasa caleg, bahasa janji berarti. Kalau saya lihat contohnya orang aja yang pakai mewujudkan. Di prakarsanya. Iya. Iya, ini ada mewujudkan generasi bermartabat. Setelah begitu kuliah. Kalau di sini tuh definisinya prakarsa merupakan kemampuan untuk memulai atau menindaklanjuti rencana atau tugas secara energetik. Iya. Prakarsa juga merupakan tindakan awal dalam melaksanakan suatu gagasan. Nah, gagasannya tadi itu visinya. Itu visi, IPTEK dan IMTEK. Ya, prakarsa berarti tindakan awalnya. Munculnya prakarsa dapat datang dari luar atau dari dalam diri seseorang atau organisasi, seperti cocok nih. Karena diskusikan ini, kita akan bentuknya sekarang kayak organisasi. Oh ya, cocok itu. Kalau prakarsa merupakan kemampuan untuk memulai, berarti cocok nih kalau kita menggunakan kata mengembangkan. Mengembangkan. Iya. Karena ceritanya anak-anak kan mau dikembangkan ini IPTEK-nya, bagaimana cara supaya bisa berkembang. Nah, betul. Tuh, bahasa lain dari prakarsa adalah tindakan mula-mula, berarti tindakan awal. Oke, lanjut Maki. Tunggu. Apa mi anunya? Bahasana kalau dikasih masuk ki. Mengembangkan sekolah yang unggul dalam itu. Kan mewujudkan sekolah. Ini kan mewujudkan. Oh, tunggu dulu. Aku bikinnya dulu. Ya. Apa tadi prakarsa? Prakarsa itu tindakan mula-mula atau tindakan awal. Kedua ya Pak Jas dari titik sematkan kedua. Tunggu dulu. Kan ada dibilang toh, biasa dibilang kayak itu proklamasi yang memprakarsai terbentuknya kayak begitu, berarti yang mengawali. Iya. Ini ku ketik dulu visinya. Dia itu tindakannya. Iya, dengan mewujudkan dia. Balik. Bagaimana? Saya kalau nanti dikasih. Iya. Kalau bisa jadi bilang mewujudkan sekolah yang inovatif dan unggul dalam IMTAK dan IPTEK, panjang sekali. Aneh Ki. Iya, kayak berulang. Oke. Fix mi pengen itu. Itu mau Kak Jas. Ya, ini Visina. Terus lanjut
prakarsa. Bagus nah ini toh. Langsung langsung di Canva Di diketik kanvas. Iya. Iya. supaya kerja 2 kali ke pengalaman karena kak diskusi sebelumnya begini dia kerja 2 kali. Ayo nih. Siapa yang mau mengetik ini? Saya mau. Pasti Ibu Haida kasih apa kak yang jago ngedit. Ibu Ida. Ke Bulfa. Saya berguru kan sama Ibu Ida. Iya kan orang kok ketua itu Welcome orang nih Bu, hebat. di Wahida. Yang kakak tua tuh. Iya. Astagfirullahaladzim. Dari nama sekolahan saja burung kakak tua paling tua ya, paling dihormati. Saya bilang mana pinggir jalan kita di lorong. Tidak ada K-nya nah, kakak tua. Oh, Kakak pramuka. bukan pakai kakak. Prakarsa. Jadi mengisinya di kanvas atau di Canva? Di Canva. Kenapa hilang suaranya? Halo, Assalamualaikum. Boleh. Halo, halo. Iya, sudah dulu. Iya. Iya, Assalamualaikum. Coba tampilkan ke Ibu Wahidana tak Canva tak. Ibu Wahida kakak tua. Sekalian juga kapan Pak Di Dianu Ibu Wahida kerja? Memang juga yang mesti dikirim di grup. Tunggu dulu. Ibu Wahid mana? Toh saya ku isi rancang-rancang bakjanya. Apa? Kenapa Pak? Bagiannya kita kerja kan. Bikin kampanye presentasi tuh. Iya. Nah, Iya. isinya bakja. Iya, boleh. Oh iya. Upaya jalan nih. Iya. Nah, Iya. ibu-ibu cari. Pilih maki saya apa ini? Enggak, sambil anu Kak juga ini mengetik Kak juga rancangan bakja juga sedikit masukan kalau ada yang mau ditambah dikurangi. Oke. Iya. Iya. Jadi kirimi juga ya misi ini, misi masing-masing. Tidak Cibu, sudah ada tadi keputusannya misinya ke sini. Ada tuh. Jadi maksudnya ini Kak, Canva itu tidak buat jadi misi tak dulu masing-masing. Langsung di misi satu di misi. Oh. Satu Ibu, satu kita maunya Bapak, satu saja misi keputusan. Oh iya. Yang mana kita mau ambil? Iya. Enggak dibikin jiki misi. Udah aku kenapa? Sorry terlambat. Visi yang bikin. Visi maksudku. Iya, permisi. Kamera guys.
lalu Halo, kedengar suaraku? Iya. Oh, iya. biar mi error kamera. Yang penting kedengaran di suara. Meningkatkan kemampuan tech. Pak Jasdar, tetap kita ada yang ada tetap rekam tadi. Iya, tetap kibin itu, Bu. Oh iya. Dibuat pertanyaan. 2 pertanyaan, Dek. Begitu kah tadi petunjuknya? Tunggu dulu, ku baca. Nah, bilang berdiskusi dan kolaborasi dengan menentukan satu visi bersama. 2, membuat satu pernyataan. Bukan pertanyaan, pernyataan. Enggak. Iya, tidak. Yang di kanvas Bagja. Oh, kampas Bagja. Iya, buat pertanyaan Iya. baru dijawab juga. Iya, kalau di Bagja itu, tunggu dulu ya. Kalau di Bagja itu buat dulu pertanyaan. Iya. Toh, baru kedua ambil pelajaran. Baru gali mimpi. Mungkin di sini harapan tak kali. Toh, Coba lihat Kiberi, saya sematkan satu pertanyaan yang ada di buat pertanyaan utama yang B. di grup, tunggu dulu. Dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, atau aset peluang mendefinisikan tujuan memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya 1 atau 2 secara rasional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Nanti di pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang unggul dalam impact dan impact di lingkungan sekolah. Hilang Pak Jasdar. Keluar ke Pak Jasdar. Udah, Mungkin mana mau nih? PP-nya. Saya Iya. juga ini sementara Apa? menunggu PP. Wah, begitu. Iya, masih ada KPP-nya kayaknya tadi Pak Jasdar. Jadi saya buat kanvanya ini berisi visi, kemudian satu kalimat atau pernyataan prakarsa perubahan. Itu Ji saya. Baru buat pakai bagjanya. Itu bersambung, Bu. Iya. Visi dulu baru kalimat pernyataan Visi dulu. prakarsa kalau perubahan, prakarsanya kemudian kan, di bawah iya, ada Bagja. Iya. Visinya kan sendiri kayak anunya, slide-nya.
mewujudkan murid yang beriman yang bertakwa kepada Tuhan yang Esa, dan kita baik kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang milik, yang misalnya milik. Oh, di mana yang milik? Iya. Iya, di kakak iya. 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 Dari mana? Dari mana? Kalau kita baik perilaku begitu, yang memberikan perilaku yang memberikan perilaku. Wida, Bu Santi. Iya. Apa bentuk pertanyaannya yang baik? Apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan atau mewujudkan? Kalau Mewujud. kalau meningkatkan Kak berarti baru melangkah, tapi kalau mau mewujudkan berarti kita ini memulai. Kalau melangkah berarti sudah kita laksanakan, sisa dilanjutkan. Tapi kalau mewujudkan berarti mulai dari awal kita wujudkan itu. Jadi kalau mau kita ambil kata itu bagus mewujudkan memang Kak. Iya, tapi kan artinya tadi kan dia bilang Pak JJ, ini kan sekolah yang punya yang di mana-mana itu kan sekolah pasti kayak intaknya dan ipteknya itu sekolah-sekolah sudah memiliki pada dasarnya. Itu bisa meningkatkan Kak. Ya, tinggal bagaimana mau meningkatkan. Ya. Artinya mau lebih dikembangkan. Dikembangkan atau meningkatkan bisa karena iya kayak begini tuh kelas 4 kan sudah ada yang pakai laptop begitu mengajar diajar sama ini jadi bisa juga kalau meningkatkan atau mengembang. Ya, bagaimana Pak Jasdar di pertanyaan? Sorry terlempar kata dia. Aku bilang masih ada KPP. Kalau di sini tuh yang ku rancang-rancang tuh di B-nya. Iya. Bukan masih di B, masih dibuat pertanyaan. Ya, di B-nya itu yang ku bikin bagaimana kita dapat meningkatkan iptek murid di sekolah. Iya, murid. Bagaimana kita dapat meningkatkan iptek murid di sekolah? Kemampuan iptek. Oh, enggak mesti Ji harus ada ikut intaknya, Dek. Iya, enggak Ji, kan visi itu Kan sudah luas kita. Oh iya. Yang kita perdalam di sini ipteknya. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan iptek di sekolah? Meningkatkan pengetahuan. Iya. Kemampuan. Bagaimana kita dapat tunggu dulu ku kirim di chat di. Iya. Jangan bilang Maki, saya pengen chat terlanjuran Ki. Bilang Maki tadi bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan iptek di sekolah. Meningkatkan kemampuan iptek di sekolah. Iptek Di sekolah. Di Nggak usah sekolah. pakai lingkungan di sekolah saja. Jangan nih, di sekolah saja. Iya, oke. Oh iya, dapat ide. Halo, guys. Iya. Diambil pelajaran tuh. Di situ ambil pelajaran. Iya, guru
penggerak atau CGP melakukan wawancara, mungkin bisa ke murid atau ke orang tua. Pak Jasper toh belum P1 selesai. Oh, Nah, ketik dulu Kak. Berwawasan luas dalam sorry. Apa tindakan penyelidikannya ini? Dulu. Mana Mika tuh chat tadi? Terlempar guys. Masih yang pertama ya, yang masih buat pertanyaan. Tindakannya yang di kolom ketiga. Tunggu dulu lagi. Pertanyaan tindakan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Ya. Cocok Dengan Miku. melakukan Itu Miku bilang tadi. apa bilang? Yang mana ya? Melakukan wawancara terhadap murid. Mungkin yang itu masuk ke yang di Yang mana? Yang mana pertanyaannya menggali di masih yang ambil- pertama ini Bu Ida, masih yang buat pertanyaan utama. Masih yang B. Pertanyaan tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Iya. Cocok Mika, kalau mau siswa atau orang tua siswa toh? Iya. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan sudah yang ditindakan yang diterapkan teknik ini dapat dilakukan untuk menggalang dan membangun tim perubahan mendapatkan dukungan informasi. Pertanyaannya, tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Tindakan Dengan penyelidikan melakukan pembinaan ekskul. Tidak jadi harus ekskul beginian. Jangan ekskul. Tindakan penyelidikan. Berarti kalau Dengan melakukan pembinaan peserta didik melalui pembiasaan. wawancara itu berarti menyelidiki Miki. Dengan melakukan pembinaan pada peserta didik melalui pembiasaan. Enggak masuk kok. Piki wawancarai dulu siswa muridnya sama orang tua. Halo Bapak Ibu, kita ke main room Bapak Ibu. Jadi keluar kini lanjut di grup D. Masuk Miki dulu di grup besar. Iya. Kan ada di grup WA toh? Iya. Kirim Miki Ibu Ulfa itu yang Kita ke main room Bapak Ibu. Iya Pak. Siap. Iya. Baik Pak. Iya. Mana Mikinya tadi ya? Pilih. Kita ke ruang utama Bapak Ibu. Iya Pak. Ibu Santiana. Kenapa loading sekali? Baik Bapak Ibu. Setelah beberapa waktu kita berdiskusi di board, mungkin waktunya sudah kita harus kembali ke ruang utama ya. Ya Pak. Karena waktu sudah hampir 2:30.
Baik Bapak Ibu, jadi sekedar kita mereview kembali apa yang kita sudah buat di room, apa yang Bapak dan Ibu sudah buat di room, itu sudah mengungkapkan seperti apa pemahaman kita terhadap tugas-tugas kita. Jadi ada 3 tugas yang harus kita kerjakan di sesi ini. Jadi yang harus dibuat di diskusi ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada waktu setelah, karena saya lihat tadi belum selesai di bor ya. Jadi mudah-mudahan ada waktu akan melalui di grup WA bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi saya ulangi kembali 3 tugas yang dibebankan kepada kita. Yang pertama menentukan satu visi. Jadi berdasarkan pemaparan dari 3 anggota kelompok, semua punya menyampaikan satu visi, kemudian dipilih salah satu visi yang akan kita tampilkan di ruang presentasi. Kemudian yang kedua, membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah kelompok sepakati. Jadi setelah ada visi yang kita sepakati, kita pilih, kemudian dibuat pernyataan prakarsanya atau kalimat-kalimat prakarsanya. Apa kalimat prakarsa yang kita pilih untuk visi yang kita sudah buat. Jadi ingat, yang harus diperhatikan adalah sinkron antara visi yang kita buat dengan kalimat prakarsa yang kita susun. Tuh. Dia harus sinkron ya. Kemudian tugas ketiga, merancang satu rencana perubahan sesuai alur Bagja, lengkap dengan menggunakan kampas Bagja. Saya kira Bapak dan Ibu tadi sudah mengunduh kampas Bagja. Tugas kita di situ adalah bagaimana melengkapi berdasarkan visi ya, berdasarkan visi yang kita sudah buat, bagaimana kita merancang sebuah perubahan berdasarkan visi yang kita buat. Apa yang pertama, bagaimana kita membuat pertanyaan-pertanyaannya. Oh, kalau misalnya visi saya ini, berarti pertanyaan yang saya harus buat ini. Buat pertanyaan itu, artinya kita menyusun berbagai alternatif atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa memacu kita untuk bisa mencapai visi, untuk merancang sebuah perubahan. Kemudian yang kedua adalah ambil pelajaran. Apa yang kita buat di situ, ambil pelajaran di sini artinya kita bisa melihat, mereview kembali apa yang sudah kita buat untuk kita ambil pelajaran. Hal-hal baik apa yang bisa kita ambil, ataukah hal-hal apa yang harus kita tinggalkan untuk mencapai visi kita itu ya. Kemudian setelah ambil pelajaran, kemudian gali mimpi. Seperti apa mimpi yang kita harapkan. Kalau misalnya visi kita seperti apa, kemudian kita akan bermimpi bahwa siswa saya ke depan seperti ini. Ya. Kemudian jabarkan rencana, seperti apa rencana yang akan kita buat. Kemudian diatur eksekusi. Ini siapa-siapa yang terlibat. Itu yang dibuat di situ, siapa-siapa yang terlibat. Jadi ada beberapa komponen di situ yang terlibat, kemudian sampaikan posisinya apa, kemudian kewenangannya apa atau tugasnya apa. Ya, saya kira jelas. Jadi ada 3 tugas ini. Mudah-mudahan kalau misalnya tidak selesai di bor ini, bisa diselesaikan melalui grup WA masing-masing kelompok untuk kemudian kita tampilkan di presentasi. Kemudian tugas selanjutnya di ruang kolaborasi presentasi, di ruang kolaborasi adalah bagaimana kita mengunggah tugas-tugas kita, tugas yang kita buat. Jadi tugas kelompok yang diunggah oleh individu.
Silakan dikreasikan seperti apa tugasnya nanti berdasarkan kesepakatan kelompok untuk diunggah di LMS. Kalau misalnya untuk presentasi ya dibuat dalam bentuk PPT. Tapi kalau misalnya mau diunggah di ruang unggah ruang kolaborasi, unggah tugas ruang kolaborasi, silakan dikreasikan mau seperti apa modelnya, apakah bentuk video atau terserah yang kita sepakati di kelompok ya. Ya Pak. Cuma kalau misalnya untuk di ruang presentasi ya dibuat dalam bentuk PPT supaya bisa dipresentasikan. Saya kira dipahami ya Bapak Ibu ya. Karena waktu juga yang membatasi kita, sebenarnya kita masih mau berlama-lama di room ini, tapi sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 14.30. Izin bertanya Pak. Jadi ya silakan Pak Jasdar. Untuk di tugas apa yang unggah tugas nanti Pak, jadi di dalam slide-nya itu dikasih masuk kampus bagiannya. Iya. Jadi itu saya sampaikan tadi, kalau diunggah tugas silakan dikreasikan tugasnya. Ya, siap Pak. Kalau misalnya ke dalam bentuk video, bahwa videonya itu harus memuat itu kampas bagja itu tadi. Seperti apa modelnya. Siap Pak. Jadi tetap itu diunggah tugas ruang kolaborasi, tetap kita mau menilai yang 3 ya. Mulai dari visinya, kemudian prakarsa perubahan, kemudian di bagja, kanvas bagja yang sudah kita buat. Itu yang akan menjadi penilaian kita di ruang unggah tugas ruang kolaborasi. Jadi tetap sama seperti biasa, kerjakan secara kelompok, kemudian diunggah per individu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Insya Allah tanggal 2 kita bertemu kembali di ruang presentasi. Silakan dibuat tugasnya untuk yang sekarang ini untuk dalam bentuk presentasi atau PPT. Kita bisa tampilkan di ruang kolaborasi kedua. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya semua di room ini. Minta maaf kalau mengganggu waktu tak semua. Berat kita meluangkan waktu-waktu seperti ini, apalagi saya tahu masih banyak di antara teman-teman Bapak Ibu yang masih puasa Syawal. Mudah-mudahan tidak mempengaruhi puasa. Yang puasa Syawal jangan sampai gara-gara ini sampai harus buka. Kemudian tidak seperti itu ya. Nah, saya juga saya setelah Syawal masih puasa setengah, tetap puasa setengah. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa berkah, dan apa yang kita hasilkan di room ini senantiasa menjadi pembelajaran buat kita semua, untuk kita bagaimana memikir saat kita akan kembali ke sekolah kita dan berperan sebagai seorang pemimpin pembelajaran, ini akan berguna. Yang saya pesankan bahwa untuk memahami visi guru penggerak, tidak cukup kita belajar di LMS, tapi harus dikuatkan dengan berbagai referensi-referensi yang ada. Silakan, saya kira orang-orang Makassar tidak kesulitan kalau misalnya mau mencari referensi yang dibutuhkan ya. Ada Gramedia dekat. Gramedia kalau di sana ada perpustakaan wilayah yang senantiasa menyiapkan referensi yang banyak. Tinggal terserah di Bapak dan Ibu kalau ada waktunya untuk bagaimana. Yang pasti bahwa kita tidak sekedar memahami visi prakarsa perubahan ataupun di bagja, tapi kita harus ikuti mulai dari ilmu apa yang mendasari, ilmu apa yang menopang dari visi. Yang mana yang dimaksud, bagaimana cara menyusun visi, seperti apa ciri-ciri visi yang baik, dan apa ciri visi yang baik itu harus memuat kata-kata operasional, kemudian rasional, kemudian terukur. Itu yang harus dipahami semua.
rasionalnya seperti apa. Jangan sampai kondisinya sekolah kita pas-pasan, kemudian kita membuat visi yang muluk-muluk yang tidak bisa kita jangkau. Itu juga tidak ini ya. Sehingga selalu kita berpedoman pada kondisi aset, kekuatan, dan kelemahan yang ada di sekolah kita untuk menyusun visi itu tadi. Jadi jangan kita latah melihat visinya orang di sana, wah cantik sekali visinya di sana, bagus kalimatnya, kita ambil. Padahal tidak sesuai dengan apa yang kondisi kita. Nah, dari visi guru penggerak akan lahirlah visi sebuah sekolah. Jadi kita mulai dari diri kita dulu, apa yang menjadi visi kita sebagai guru penggerak. Kemudian menjadi visi sekolah. Oke? Kemudian visi yang kita rumuskan di sini harus menggambarkan itu tadi, karena muaranya kita adalah bagaimana penguatan profil pelajar Pancasila, berarti itu yang harus dikuatkan. Kadang-kadang ada orang membuat visi, tiba-tiba saja di ujungnya menguatkan profil pelajar Pancasila tanpa menjelaskan detail-detail daripada poin-poin penting di profil pelajar Pancasila. Itu. Tetap kita menggunakan kata profil Pancasila, profil pelajar Pancasila, tapi ada dimensi-dimensi yang kuat dulu sebelum kita menguatkan profil pelajar Pancasila secara umum. Hanya dengan bertakwa, dengan bernalar kritis dan sebagainya. Itu yang harus kalau misalnya itu yang dibuatkan dalam satu visi, apa usaha kita untuk menguatkan itu? Kira paham sampai di sini ya? Jadi alurnya kita bagaimana cara menyusun visi, kemudian dari visi kita membuat prakarsa perubahannya. Apa prakarsa perubahan? Bertujuan untuk memprovokasi, dalam arti kata memprovokasi ya, dalam pengertian negatif, positif, untuk memicu semangat dalam sekolah untuk mencapai visi. Nah, setelah itu kita buat dalam bentuk bakja. Buat buat pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi dan seterusnya. Nah, itulah bagian dari bakja. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadiran semua di ini. Mohon maaf kalau terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama kebersamaan kita hari ini. Silakan Bapak dan Ibu beristirahat. Kalau yang masih ada di sekolahnya seperti Bu Irma barangkali masih di sekolah kelihatannya. Silakan. Ya, termasuk Pak Jasdar. Ya. Silakan Bapak Ibu, kalau yang mau pendampingan ya silakan bergabung dengan pendampingnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berpisah, barangkali kita foto bersama dulu ya, Bapak Ibu ya. Silakan dibuka dulu kameranya semua. Kasih lihat memang muka cantiknya Bapak Ibu. Silakan foto-foto yang foto silakan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Silakan live dari ruangan ini Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.